Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentunya memperkuat pertahanan atau kekuatan militer Indonesia adalah merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Namun jika kita melihat kekuatan militer untuk seluruh negara di dunia di tahun 2025 ini, tentunya negara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina menjadi negara superpower militer terbesar yang sama-sama telah diperkuat senjata mematikan seperti rudal antar benua berhulu ledak nuklir. Selain itu, ketiga negara superpower militer ini tentunya menjadi negara produksi alutsista tempur yang tidak diragukan lagi kecanggihannya, serta kemampuan di setiap alutsista tempur mereka, di mana senjata atau alutsista tempur Amerika Serikat dan Rusia telah teruji di medan pertempuran di beberapa negara konflik dan telah banyak digunakan berbagai negara di dunia. Sementara di sisi lain, jika kita membahas kekuatan militer Indonesia dan seluruh negara di dunia berdasarkan situs resmi media Global Firepower tahun 2025, dari 145 negara yang terdaftar, yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer dari seluruh negara di dunia, tentunya akan menjadi pembahasan yang cukup menarik, sebab Indonesia memiliki power khusus di mata dunia. Namun kali ini tentunya kita akan fokus membahas kekuatan armada tempur militer Indonesia di dunia untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat Indonesia dari 145 negara yang terdaftar berdasarkan situs resmi media Global Firepower di tahun 2025 yang menjadi acuan kekuatan militer seluruh negara di dunia. Seperti yang kita ketahui, dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur militer Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pasca Menhan Prabowo diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan RI, di mana sebelumnya pada tahun 2021 lalu Indonesia berada pada urutan ke-16 di dunia dari 142 negara yang terdaftar di Global Firepower. Kemudian di tahun 2022, kekuatan militer Indonesia mengalami peningkatan jauh lebih kuat dari sebelumnya, yaitu berada pada posisi ke-15 di dunia dari 142 negara yang terdaftar berdasarkan data resmi situs Global Firepower tahun 2022. Namun yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya peningkatan kekuatan militer Indonesia secara signifikan di tahun 2025 ini, di mana Indonesia menempati peringkat ke-13 di dunia dari 145 negara menurut situs resmi media Global Firepower. Adapun peningkatan power militer Indonesia di tahun 2025 ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah untuk terus memperkuat industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan esensial TNI dari ketiga matra. Sementara di sisi lain, jika kita melihat sumber daya manusia dan hingga pasukan atau tentara Indonesia menurut situs resmi media Global Firepower, Indonesia diperkirakan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 281.562.465 jiwa. Dan Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Sementara untuk pasukan atau personil TNI, Indonesia diperkirakan telah diperkuat sebanyak 1.050.000 pasukan dari ketiga matra TNI. Di antaranya sebanyak 400.000 personel militer aktif, 400.000 personel militer cadangan, dan 250.000 paramiliter. Sementara jika kita membahas kekuatan armada tempur laut atau unsur tempur alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia, tentunya Indonesia masuk deretan salah satu negara dengan angkatan laut terbesar di dunia. Peningkatan kekuatan armada tempur laut di tahun 2025 ini tentunya sontak menjadi perhatian,
Sebab sebelumnya di tahun 2024 lalu, Indonesia menempati urutan ke-6 angkatan laut terbesar di dunia. Namun di tahun 2025, kekuatan militer Armada Tempur Laut Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Sebab Angkatan Laut Indonesia berada di urutan ke-4 di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan Rusia. Peningkatan power Angkatan Laut Indonesia ini tentunya bukan hal yang cukup mengejutkan bagi kita. Sebab Indonesia memang tengah mengakuisisi berbagai jenis kapal perang canggih di dunia dan mendapatkan imbal transfer of technology. Selain itu, Indonesia juga sudah mampu membuat sendiri berbagai jenis kapal perang, seperti kapal patroli, kapal cepat rudal, kapal LVD, kapal korvet, kapal frigat, dan hingga kapal selam untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut. Sementara di sisi lain, adapun daftar penilaian khusus untuk kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis media Global Firepower di tahun 2025, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal frigat, alutsista laut jenis pesisir, dan kapal penyerang atau pendukung amfibi, serta kapal bantu yang telah aktif untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia, sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer tahun 2025. Sementara adapun kekuatan militer atau jenis alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini, yaitu sebagai berikut. Saat ini, armada tempur kapal perang Indonesia telah diperkuat total 331 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Di antaranya, seperti kapal perang jenis frigat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, di mana TNI Angkatan Laut diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis frigat dengan dilengkapi sistem persenjataan dan alutsista tempur terbaik, seperti rudal Exocet MM40 Blok 3, rudal Yakhot besutan Rusia, rudal C705, dan beberapa rudal canggih terbaru Indonesia yang juga ikut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis frigat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut maritim Indonesia, tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat total 20 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak setelah Rusia, China, dan Amerika Serikat. Selain kapal perang frigat dan kapal korvet, Angkatan Laut Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 211 unit armada kapal patroli dan menempati urutan kedua di dunia setelah Kolombia yang diperkuat sebanyak 217 unit armada kapal patroli. Seperti yang kita ketahui, kapal patroli adalah merupakan kapal yang diperhitungkan di dunia militer, sebab memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Selain itu, untuk mendukung kemampuan tempur laut kapal perang TNI Angkatan Laut, Indonesia juga telah diperkuat armada kapal perang pendukung misi operasi tempur laut, seperti kapal perang Ranjau sebanyak 12 unit. Kapal perang Ranjau adalah merupakan kapal perang dengan misi menetralisir dari ancaman ranjau laut dan peperangan anti udara sebelum kapal perang dikerahkan di jalur yang sama. Sementara itu, selain kapal perang permukaan yang memperkuat armada tempur laut Indonesia, tentunya kapal selam juga menjadi bagian dari satuan armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut Indonesia dan memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai misi operasi laut dengan diperkuat sebanyak 4 unit kapal selam.
Sementara di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan ranking militer global firepower tahun 2025, mereka hanya melacak kekuatan total angkatan udara yang meliputi jenis pesawat sayap tetap dan sayap putar seperti helikopter yang diperhitungkan dari semua cabang penerbangan, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, dan marinir. Sementara adapun jenis pesawat yang diperhitungkan yaitu meliputi pesawat tempur multiperan dan pencegat, pesawat latih dasar atau pesawat latih canggih, pesawat angkut sayap tetap dan helikopter, pesawat pengebom dan penyerang darat khusus, serta platform misi khusus lainnya. Armada pesawat militer matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaran Angkatan Udara Indonesia menurut data media Global Firepower di tahun 2025 yaitu sebagai berikut. Indonesia telah diperkuat sebanyak 459 unit total armada pesawat militer yang meliputi 41 unit pesawat tempur pencegat, 34 unit pesawat serang, 70 unit pesawat transportasi sayap tetap, 112 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit armada tanker, 214 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang seperti helikopter Bell 412, Apache AH-64, dan Mi-35 yang saat ini menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber data militer Global Firepower tahun 2025, adapun ke-41 unit armada pesawat jet tempur pencegat yang dimaksud termasuk pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya yang merupakan salah satu pesawat jet tempur dengan misi melakukan pencegatan ataupun penyerangan. Dengan keberadaan pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara Indonesia ini, tentunya sangat dibutuhkan jika terjadi pertempuran di wilayah kedaulatan NKRI dari pesawat tempur asing yang ingin melakukan penyusupan ataupun penyerangan terhadap wilayah vital seperti pangkalan militer ataupun wilayah strategis lainnya. Sementara di sisi lain, khusus untuk alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia berdasarkan rilis terbaru militer Global Firepower tahun 2025 dari 145 negara yang terdaftar. Saat ini, Indonesia diperkirakan telah diperkuat sebanyak 313 unit tank tempur dan termasuk tank tempur harimau buatan dalam negeri. Untuk alutsista kendaraan tempur lapis baja yang dimiliki Angkatan Darat Indonesia, yaitu sebanyak 20.440 unit. Sementara adapun untuk sistem persenjataan atau alutsista artileri gerak sendiri seperti meriam serbo dan penghancur tank howitzer 155 mm yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia, yaitu telah diperkuat sebanyak 153 unit. Namun selain artileri gerak sendiri seperti howitzer 155 mm, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat sebanyak 396 unit artileri derek seperti howitzer LJ1 Mk2 105 mm dan beberapa jenis artileri derek lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Sementara untuk terus meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Darat dalam menjaga dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan serangan jarak jauh, tentunya Indonesia juga telah dibekali dengan MLRS atau artileri roket sebanyak 63 unit. Jenis alutsista ini termasuk roket penghancur Astros II Mk6 yang mampu diluncurkan pada target sasaran musuh dari jarak yang cukup jauh. Namun selain roket Astros II Mk6 TNI Angkatan Darat
Kini Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista roket jarak pendek buatan dalam negeri. Seperti roket Erhan 122B yang tidak diragukan lagi daya penghancurnya ketika diluncurkan pada target sasaran. Sebab telah teruji di berbagai medan, baik jarak dan akurasi target sasaran. Namun menurut media informasi militer terkait, selain artileri roket, kabarnya TNI Angkatan Darat atau Satuan Arhanud nantinya bakal dibekali rudal balistikan jarak jauh buatan Turkiye yang bakal menambah daya gempur serangan presisi TNI Angkatan Darat Indonesia.